Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba. Harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat saudara ikhwan fillah, jangan lupa dukung terus dakwah channel kabar Islam dan juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semua, menjadi benteng akidah umat muslim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat saudara ikhwan fillah, sahabat pilihan, dalam kesempatan kali ini kita akan kembali menyimak sebuah video ya, mengomentari sebuah video Saifuddin Ibrahim kembali yang mengatakan bahwa agama Islam itu adalah dan Tuhan Allah juga Nabi Muhammad itu adalah suatu ya. Sebelum kita menanggapi, sebelum kita mengomentari, mari kita simak apa yang disampaikan oleh si Mbah Saifuddin Ibrahim ini, silakan. Dia mengatakan bahwa tidak ada nabi setelah itu. Jadi Muhammad itu nabi terakhir. Berarti tidak ada kenabian dan tidak ada suara kenabian setelah itu. Sementara kenabian itu tetap berjalan, tetap bersambung. Karena ada pendeta-pendeta yang memiliki roh kenabian. Apa sih nabi itu? Orang yang mampu melihat masa depan. Hamba-hamba Tuhan yang bisa memprediksi sesuatu akan terjadi. Selama zaman ini ada, akan tetap ada hamba Tuhan yang seperti itu. Ya sahabat saudara ikhwan fillah, itu pertama yang dipermasalahkan oleh si pendeta Saifuddin Ibrahim ini ya. Dia mengatakan keyakinan orang Islam tentang tidak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW itu bohong. Mungkin Saifuddin Ibrahim ini benar sudah jauh ya, tertutup hatinya, sudah kebal. Kalau dia dulu seorang ustadz dikatakan notabene-nya paham dengan Al-Quran, paham dengan tafsir Al-Quran, katanya mungkin dia pernah membaca surah As-Saff ya, Quran surah As-Saff ayat ke-6, di mana di situ Yesus atau Kristus atau Isa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam menyebutkan sendiri. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa basyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab sebelumku itu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang bernama Ahmad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Nauzubillah. Ini sahabat-sahabat ikhwan fillah. Dengan selanjutnya itu ada yang mana tidak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Alatila nabiyya ba'dahu. Tidak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu sudah jelas keyakinan kita sebagai orang Islam. Nah, apabila si pendeta Saifuddin, si Abah Udin ini meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu adalah Yesus yang jadi Allah, yang jadi Tuhan, yang jadi sembah oleh si pendeta Saifuddin Ibrahim ini, harusnya dia percaya bahwa kata Nabi Isa sendiri, setelah Nabi Isa itu akan ada Nabi Muhammad yang harus diikuti oleh umat-umat setelah Nabi Isa tidak ada. Nah, ini sahabat-sahabat ikhwan billah, begitu tertutup hati seorang Saifuddin Ibrahim membalikan fakta yang benar. Dan juga sahabat-sahabat ikhwan billah, apa sebenarnya Nabi itu? Nabi itu adalah satu manusia yang Allah berikan kekhususan. Ada khususnya ya. Jadi Allah memberikan wahyu kepada Nabi, tetapi Nabi tidak ada berhak kewajiban untuk menyampaikan kepada umat-umatnya. Dan sudah ditutup itu, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diturunkan kembali ke alam dunia kepada para nabi, sebab para nabi yang diakhiri oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya mustahil bagi kita meyakini bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau selain Nabi Muhammad itu ada, kalau setelah Nabi Muhammad itu kafir bagi kita meyakini. Baik sahabat ikhwan fillah, mari kita lanjutkan bagaimana ocehan dari seorang Saifuddin Ibrahim ini selanjutnya. Silakan. Misalnya ada seorang hamba Tuhan yang menubuatkan saya
6 bulan lagi kamu akan terbebas dari kesusahan. 6 bulan lagi mulut kamu akan mengeluarkan api. Saya pikir-pikir, masa saya mengeluarkan api, ngerokok aja kagak. Nah, itu namanya kenabian. Nah, di dalam ajaran Bang Mamat itu tidak ada lagi kenabian setelah itu, setelah Bang Mamat. Padahal Bang Mamat tidak mampu melakukan ramalan-ramalan kenabian. Semua ucapan-ucapan nubuat Bang Mamat kacau balau. Misalnya dia bilang ini itu akan terjadi begini begitu, semua hobong. Hobong itu apa ya? Bohong. Kemudian dia mulai mengatakan dan memperkenalkan Allahnya itu. Allah itu buatan Bang Mamat sendiri. Karena Yesus tidak pernah menyebutkan nama Allah. Maksud saya tidak pernah menyebut bahwa Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Enggak ada. Adapun penerjemah Alkitab, yaitu Lembaga Alkitab Indonesia, menulis Allah di dalam terjemahan Alkitab Indonesia untuk menyatakan Allah itu adalah sesembahan, yang disembah, Sang Hyang. Makanya disebut sembahyang. Hyang, dia, itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Allah. Saya sebutkan Allah itu karena nanti menyinggung Muslim bahwa saya ini menyebut Allah, itu sebutan yang benar di dalam Islam. Ya, sahabat Ruki Ikhwan Fillah, kembali Saifuddin Ibrahim itu menyebutkan bahwa perihal keyakinan umat Muslim bahwa setelah Nabi Muhammad tidak akan ada lagi Nabi itu hanya bohong. Ini sebenarnya ya Saifuddin Ibrahim telah tertutup hatinya ya. Bukan yang disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan penutup para rasul. Dan juga sahabat ikhwan fillah, dia menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu meramal, bukan meramal ya, tapi memperkirakan mungkin gitu ya. Ingat ketika Nabi Muhammad SAW itu seringkali mencium leher dari cucunya ya, yakni Hasan, dan kepada Husain dia mencium ya bibirnya. Sewaktu kecil Nabi Muhammad SAW, sewaktu kecil Hasan dan Husain itu sering bermain dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW mencium leher Hasan? Karena akhir hayat dari cucu Nabi itu berakhir tragis ya, yakni dipenggal kepalanya. Nauzubillah, subhanallah. Ini bukan tanpa sebab dan bukan tanpa alasan kenapa Nabi Muhammad SAW mencium lehernya Sayyidina Hasan. Dan juga sahabat ikhwan fillah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memproklamirkan diri sebagai Tuhan, sebagai Allah ya. Padahal itu sudah jelas dalam Quran surah Maryam ayat 36. Itu sendiri Yesus Nabi Isa alaihissalam menyebutkan, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Kalau si Bahuri ini mengikuti perkataan Nabi Isa atau Yesus, maka dia akan menyembah pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah mahalnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengomongkan bahwa Allah itu hanya sebutan, hanya dari bahasa Indonesia. Padahal Allah itu berasal dari bahasa Arab ilahun yang dima'rifatkan jadi al-ilahu, lalu diidghamkan jadi Allahu. Nah, sahabat ikhwan fillah, mungkin hanya itu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.